Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, nah di sini saya akan menyampaikan kepada kalian mengenai qualitative research gitu ya. Nah, hal ini terkait dengan materi perkuliahan kita di mata kuliah riset pasar. Nah, jadi sebelum itu pasti kalian sudah mengetahui bahwa ada dua bentuk dari research ya, yakni kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, biasanya secara dasar kalian pasti sudah mengetahui perbedaan di antara keduanya. Nah, jadi, kalau saya tidak akan menyoroti terlalu jauh tentang research kuantitatif, jadi kita akan fokus kepada research kualitatif seperti itu. Nah, di research kualitatif ini ada tiga prinsip yang perlu kita pahami gitu ya. Yang pertama itu adalah anything with less than 30 sampai dengan 50 responden. Itu kalau misalkan kualitatif. Kemudian, kalau misalkan minimal 100 responden ke atas itu adalah kuantitatif seperti itu. Kalau misalkan ada yang bertanya, Bu, berarti eh, sejumlah 11 responden itu biasanya kita sebutnya kalau research kualitatif itu narasumber gitu ya. Bisa. Nah, itu apakah 11 itu tidak boleh gitu? Boleh. Paling enggak, itu batasnya adalah minimal 10 responden sampai dengan 30 responden yang paling banyak gitu ya. Mau berapapun responden yang akan kita pilih, kita akan mempelajari tipsnya di belakang gitu ya. Kenapa harus memilih 10, kenapa harus memilih 12 dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikutnya, research kualitatif itu open questioning. Dalam artian, ada kuesioner terbuka dan tertutup. Kalau misalkan kuesionernya itu terbuka, berarti kalau misalkan ditanya, mengapa Anda melakukan pembelian kopi di jam kerja, misalkan seperti itu, maka dia akan terus bercerita, karena jam kerja saya itu jam 8 sampai jam 11. Kemudian jam 11 sampai jam 12 itu waktu di mana saya bisa menikmati makan siang dengan kopi favorit saya, misalnya seperti itu. Itu adalah kuesioner terbuka. Lalu bagaimana dengan kuesioner tertutup gitu ya? Kuesioner tertutup itu jawabannya biasanya kalau nggak yes, ya no gitu. Nah, biasanya kalau kalian meneliti menggunakan kuesioner yang jawabannya skala Likert, itu juga namanya kuesioner tertutup gitu. Nah, kuesioner terbuka ini itu biasanya kita meneliti tentang behavior maupun attitude gitu ya dari responden kita gitu. Kemudian tools-tools yang biasanya digunakan itu ada deep interview atau wawancara secara mendalam, kemudian ada focus group discussion dan juga etnografi. Dan di pertemuan kelima ini saya akan lebih fokus ke deep interview atau wawancara secara mendalam. Fokus group dan etnografi itu akan saya jelaskan di pertemuan terpisah. Kemudian, kapan kita akan menggunakan research kualitatif gitu ya? Ketika exploring attitude dan juga behavior gitu. Ketika kita ingin mengeksplor lebih jauh tentang attitude dan juga behavior dari responden kita gitu. Kemudian, testing advertising. Bagaimana sih iklan ini apakah sudah efektif kita lakukan, misalkan seperti itu atau enggak gitu ya? Kita bisa menggunakan research kualitatif. Kemudian developing konsep dan juga atau new produk, produk baru juga bisa kita lakukan secara research kualitatif. Kemudian building picture of market gitu kan. Jadi kita ingin mencari atau membangun pasar saat ini itu inginnya seperti apa, mau kita buat atau kita terapkan di perusahaan kita. Maka research kualitatif adalah yang paling tepat kita gunakan. Mohon diperhatikan ini terkait dengan kelompok. Apakah kelompok ini menggunakan riset kualitatif atau riset kuantitatif? Ya, mohon diperhatikan. Kapan penggunaannya gitu.
Oke, kemudian berikutnya kita akan memperdalam mengenai deep interview atau wawancara secara mendalam gitu. Jadi deep interview itu the interview will be structured with precious questions. Jadi apa question pertanyaan atau kuesioner itu sudah disusun pertanyaan-pertanyaannya harus disusun secara tepat. Kemudian a strict order gitu ya. Kemudian a strict order of asking the question. Artian kuesioner itu juga di sudah disusun dengan sedemikian ketatnya gitu ya. Jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ngalor ngidul gitu ya, ke kanan ke kiri nggak jelas gitu, itu nggak boleh karena persiapannya harus secara matang. Kemudian answer the answer have been anticipated and apa dikodekan gitu ya. Jadi maksudnya ketika ada kode misalkan 1, 2, 3, dan 4, ketika dia menjawab pertanyaan X, maka akan dikodekan dengan 2, 3, atau 4. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu juga sudah harus clear terlebih dahulu di persiapan wawancara. Kemudian, yang berikutnya adalah can be used if the research issues are jadi belum ketahuan, not known gitu ya. Jadi belum ketahuan research isunya gitu. Kita masih bertanya-tanya. Kemudian ada feeling juga kita sebagai pengambil keputusan itu decisionnya itu berdasarkan asumsi pribadi. Nah, jadi kita ingin melihat apakah sudah tepat belum ya eh, decision yang sudah saya lakukan gitu. Jadi saya melakukan deep interview dengan responden saya gitu. Terus kemudian deep interview ini itu dilakukan paling enggak 20 sampai 30 menit begitu ya. Kemudian wawancara mendalam ini juga bisa dilakukan sepasang ataupun individu, misalkan sepasang suami dan istri. Nah, jadi ini topik interviewnya itu mengenai misalkan apa rencana keuangan ke depannya seperti apa gitu. Misalkan tools-tools keuangan yang akan digunakan. Atau kemudian sepasang saudara gitu, adik dan kakak. Nah, ini misalkan temanya adalah bagaimana peran orang tua dalam pengambilan keputusan pembelian si anak ini gitu. Nah, jadi nggak terbatas di interview harus dilakukan satu orang. Jadi bisa sepasang tergantung dari tema yang akan kita lakukan gitu. Kemudian kapan kita menggunakan deep interview dibandingkan dengan focus group discussion gitu ya. Jadi yang pertama adalah responden itu secara geografis itu apa tersebar secara geografis gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk membentuk kelompok gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan focus group sedangkan responden kita itu tersebar secara geografi. Nah, pastikan kita hanya fokus pada grup ini doang gitu. Padahal seharusnya karena tersebar responden kita secara geografis itu luas, berarti kita harus nyomot satu-satu. Itu atau sepasang-sepasang, seharusnya seperti itu. Kemudian, each respondents itu story needs to be follow from beginning to end gitu. Dalam artian setiap responden itu kita ikuti tahapan dari awal hingga akhir. Misalkan keputusan pembelian, mulai dari perencanaan sampai akhirnya pasca pembelian itu kan kita harus mengetahui. Berarti ya harus menggunakan deep interview. Kenapa? Karena kalau deep interview itu orang kan akan berbicara cuman berdua gitu ya. Tapi sedangkan kalau fokus grup itu beramai orang. Sedangkan misalkan
maksimal 90 menit. Sedangkan di dalam kelompok tersebut itu ada 9 orang. Nah, berarti kan cuma 10 menit maksimal individu tuh ngomong gitu ya. Jadi itu nggak efektif. Nah, kemudian significant comment itu, nah ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian the topic itu merupakan area yang sensitif, misalkan gaji, hutang piutang gitu ya. Misalkan atau penggunaan narkoba atau alkohol gitu. Nah, itu topik-topik pribadi ya yang eh, tidak bisa disebarluaskan gitu. Maka deep interview itu lebih cocok daripada focus group discussion seperti itu. Kemudian kapan deep interview itu akan berguna di market research? Ketika misalkan yang pertama adalah masalah penelitian itu tidak diketahui, gitu ya. Maka kita perlu untuk menggunakan deep interview. Jadi supaya lebih mendalam, kalau cuma menggunakan kuesioner tertutup, ya kan kita nggak tahu jawaban eh, dari permasalahan yang ada gitu ya. Jadi kita bukan mengkonfirmasi. Kalau misalkan mengkonfirmasi, oke, kita bisa menggunakan kuesioner tertutup seperti itu. Oh, kemudian yang berikutnya yang kedua adalah isu, attitude dan juga motivation itu membutuhkan eksplorasi lebih jauh. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga adalah proses perlu diperjelas ataupun diperjelas secara rinci. Yang juga ada eh, apa complex explanation and understanding is required gitu. Jadi kontaminasi dari pandangan orang lain itu harus dihindari gitu ya. Oh, kemudian complex explanation itu diperlukan penjelasan gitu ya yang dan juga pemahamannya rumit gitu. Jadi kita harus butuh bantuan dari orang lain. Kemudian individual needs to test things and give their reaction. Nah, seperti itu tadi, apa iklan. Jadi kita membutuhkan mengetahui reaksi dari orang ini menanggapi iklan yang sudah kita tayangkan. Responnya seperti apa? Reaksi terhadap new produk or new market gitu ya. Bisa menggunakan deep interview. Kemudian berikutnya, di dalam deep interview ini, misalkan ya, apa yang akan kita lakukan, yang kita cari gitu. Misalkan mengenai studi customer satisfaction atau kepuasan konsumen gitu ya. Jadi kalau kepuasan konsumen biasanya kan banyak dari kita itu menggunakan kuesioner tertutup bisa saja gitu. Nah, jadi eh, bisa mengkombinasi antara keduanya atau pilih salah satu gitu. Atau digabungkan. Nah, penelitian kualitatif dan juga kuantitatifnya. Jadi, wawancara secara mendalam ini itu dapat digunakan di awal studi, awal penelitian gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan tentang kepuasan. Nah, di akhirnya itu kita bisa menggunakan kuesioner yang tertutup. Jadi kan kita mengkonfirmasi permasalahan tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya adalah struktur pasar atau market structure. Jadi di mana kita membutuhkan key responden di sini. Siapa key responden tersebut? Misalkan responden kunci itu kan biasanya memiliki pandangan yang menyeluruh tentang suatu market biasanya ya ahli tentang digital marketing misalkan. Nah, kita bisa mewawancarai itu. Jadi kan itu bisa sudah terwakili ya oleh ahli tersebut gitu. Kemudian eh, pengujian produk atau produk testing. Nah, biasanya hal ini tuh kadang kan ada kasus individual itu ya bisa dilacak gitu melalui uji coba produk baru. Apakah produk baru ini menjawab tentang kebutuhan suatu kelompok ini? Kita bisa menggunakan hal itu gitu. Untuk diwawancara secara mendalam. Apakah em, misalkan kebutuhan jaket tebal di daerah pegunungan misalkan. Nah, seperti apa sih jaket tebal yang sesuai?
Ketika kita sudah membuat suatu produk tersebut, kemudian kita menanyai apakah sudah sesuai bahannya, tingkat ketebalannya. Nah, itu kita bisa menggunakan deep interview. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada need assessment gitu atau kita melakukan penilaian kebutuhan. Nah, jadi kita bisa menggunakan deep interview ketika kita mengidentifikasi perilaku saat ini, identify current behavior dan juga mengidentifikasi unmet needs atau kebutuhan yang belum kita penuhi. Itu. Kita mau kita membuat produk baru nih kira-kira untuk daerah apa pegunungan apa ya kira-kira ya kita mewawancarai mereka apa yang belum kamu butuhkan misalkan seperti itu. Nah, kemudian kemudian advertising research gitu atau riset periklanan. Nah, jadi pengujian iklan ini biasanya kan seperti yang sudah saya sampaikan, apakah iklan ini sudah efektif atau belum gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan deep interview. Mungkin materi yang kita sampaikan itu terlalu sensitif atau malah nggak masuk nih, atau ada eh, nggak tersampaikan pesannya. Nah, itu bisa melakukan deep interview. Jadi, pada kondisi inilah deep interview itu diperlukan. Nah, kemudian berikutnya eh, apa apa aja gitu ya eh, pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang berapa banyak responden yang akan kita pilih. 10 kah, 11, 12, atau 30 gitu. Nah, jadi paling enggak minimal itu 10 responden. Maksimal 30 deh gitu. Karena kan kalau semakin banyak, maka akan semakin memerlukan banyak biaya. Nah, yang pertama, are the interviews itu the sole data collection method. Apakah wawancara merupakan satu-satunya metode dalam mengumpulkan data? Kalau misalkan cuman deep interview berarti jangan 10 dong, terlalu sedikit gitu kan. Berarti harus diperbanyak. Kemudian, how specialist and unique dari topik atau tema gitu ya. Kalau misalkan semakin unik, semakin spesifik berarti oke kita butuhkan beberapa, jangan 10, maka kita harus mendekati yang lebih maksimal gitu. Kemudian yang ketiga adalah variabilitas dari jenis respondennya. Kalau variabelnya itu semakin maksudnya apa secara geografis itu luas, berarti juga semakin banyak responden yang akan kita pilih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah how important the research diagnose the problem dibandingkan dengan measure its size gitu. Jadi seberapa pentingkah penelitian ini untuk mendiagnosa masalah gitu ya dibandingkan dengan mengetahui ukuran atau secara geografisnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah seberapa besar populasinya. Kalau populasinya kecil berarti ya nggak usah banyak-banyak yang diambil gitu ya, cukup terwakili sedikit aja. Kemudian yang keenam adalah who is going to analyze. Nah, jadi kalau misalkan 30 responden yang kita pilih, maka transkripnya atau recordingnya itu akan membutuhkan waktu dan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan yang cuma 10 itu tadi. Maka kita harus mencari yang expert lah, istilahnya seperti itu. Hmm. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip dari, oh kalau misalkan ada yang bertanya, Bu, deep interview itu bisa dilakukan secara telepon? Nggak bisa dong gitu ya. Cuman ada beberapa pertimbangan yang perlu kalian pahami gitu. Karena kalau melalui telepon berarti kan kecil ya biaya yang kita keluarkan. Cuman distract-nya banyak nih. Orang kalau ngangkat telepon kan
ada panggilan, ada hal lain dan lain sebagainya gitu. Jadi kemudian perlu dipertimbangkan tentang hal tersebut. Nah, yang ini adalah prinsip-prinsip dari kita melakukan interview, gitu ya. Jadi apa aja yang perlu kita pahami gitu. Jadi listen rather than speak. Jadi kita harus mendengar lebih banyak daripada kita berbicara. Jangan kita nyerocos terus nih. Kita tidak memberikan ruang kepada responden untuk menjawab pertanyaan kita. Kemudian adopt a clear line of questioning. Pilih apa tuh namanya pertanyaan yang tidak terlalu panjang gitu. Misalkan ketika Anda melakukan pembelian produk ini, itu di waktu kapan? Kemudian apa yang kamu beli dan bersama siapa? Nah, orang kan jadi bingung mau jawab. Mau jawab yang mana dulu nih? Jadi satu-satu dulu gitu. Kemudian facilitate permissive tone. Jadi eh, apa sih yang akan kita lakukan di dalam pertanyaan tersebut gitu ya. Nah, atau memfasilitasi nada permisif dalam artian pertanyaannya tuh jangan mengandung hal-hal yang apa ya mudah perasaan gitu ya. Jadi harus dengan bahasa yang sebaik mungkin. Kemudian menunjukkan keterlibatan atau engagement with the responden. Jadi orang akan senantiasa menjawab dengan senang, dengan enak, dengan baik ketika bahasa tubuh, perasaan kita juga masuk di dalam si orang itu gitu ya. Nah, oke, segitu saja apa yang sudah saya sampaikan. Semoga kalian mengerti. Pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.